Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai kisah ini, mari kita bersama-sama menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Sahabat, pernahkah terpikir bahwa di balik ganasnya alam liar, ternyata ada kasih sayang yang bahkan melebihi seorang manusia? Dan bagaimana mungkin seekor beruang, hewan buas yang dikenal sebagai pemangsa, bisa menjadi ibu asuh bagi seorang bayi mungil yang tak berdaya? Ini bukan kisah dongeng, tapi sebuah kisah nyata yang viral dan menyentuh jutaan hati di seluruh penjuru dunia. Mengapa bayi itu bisa berada di tengah hutan yang lebat? Siapa yang tega membuangnya? Dan yang lebih mengejutkan, bagaimana mungkin ia bisa selamat? Mari kita mulai kisah ini dengan hati yang tenang, pikiran yang terbuka, dan rasa haru yang mungkin tak bisa kita bendung. Malam itu sunyi. Angin hanya sesekali menyentuh pucuk dedaunan, dan suara burung hantu terdengar jauh di kejauhan. Di balik pepohonan lebat hutan Bukit Larangan, sebuah bayangan bergerak cepat menyelinap dalam gelap. Bayangan itu adalah seorang pria, membawa sesuatu dalam dekapannya. Langkahnya tergesa, nafasnya memburu, wajahnya tertutup kupluk hitam yang menyisakan mata yang terus waspada. Sesekali ia menoleh ke belakang, seolah takut ada yang mengikutinya. Di pelukannya, terbungkus kain lusuh berwarna krem, terdengar isak tangis pelan. Tangisan bayi. Pria itu berhenti di dekat batang pohon besar. Ia menunduk. Dengan tangan gemetar, ia membuka sedikit bungkusan kain itu. Tampak wajah seorang bayi mungil, merah dan menangis pelan. Ia menatap bayi itu tanpa kata. Matanya tampak bingung, antara menyesal atau ketakutan. Allah, ampuni aku, gumamnya lirih. Tangannya bergetar saat meletakkan bungkusan itu di balik semak. Ia mencium kening bayi itu satu kali, lalu segera berdiri dan pergi menjauh tanpa menoleh. Dalam hitungan detik, ia lenyap ditelan gelap. Di balik semak itu, bayi malang itu menangis. Tangisannya tak terdengar siapa-siapa, kecuali makhluk-makhluk hutan yang malam itu perlahan mulai mendekat. Di kejauhan, mata berwarna keemasan mengintip dari balik pepohonan. Seekor beruang betina tua yang tubuhnya dipenuhi luka lama, mencium aroma asing. Ia melangkah perlahan, mendekat, menunduk, dan menemukan bayi itu. Beruang itu mendekatkan hidungnya ke tubuh bayi, mengendus lama. Bukannya pergi, ia malah duduk diam. Tatapannya tidak garang, justru tampak penuh rasa ingin tahu dan kosong. Seolah ada ruang hampa dalam hatinya yang tiba-tiba terisi kembali. Dan malam itu, di tengah hutan yang gelap, seekor beruang memeluk bayi manusia untuk pertama kalinya. Subuh mulai menyapu langit dengan semburat jingga tipis. Di balik bukit hutan yang lebat, kabut masih menggantung rendah dan embun membasahi dedaunan. Di dalam gua kecil yang tersembunyi di lereng batu, terdengar suara lembut, suara napas tenang seekor beruang yang sedang berbaring. Di pelukannya, terbungkus kain kusam, bayi perempuan itu tidur tenang. Tidak lagi menangis, tidak menggigil, hanya sesekali merengek kecil, lalu kembali diam saat bulu hangat sang beruang membungkus tubuhnya. Sang beruang yang dulunya hidup sendiri setelah kehilangan anak-anaknya karena jerat pemburu, kini tidak lagi sendiri. Naluri keibuannya yang telah lama terkubur bangkit kembali. Ia menjilat perlahan kening bayi itu. Gerakannya lembut, penuh kasih, jauh dari citra binatang buas yang menakutkan. Beberapa ekor burung kecil bertengger di dahan dekat mulut gua. Mereka tidak lari ketakutan, seolah mereka pun tahu tidak ada mara bahaya di tempat ini hari itu. Hanya ada ketenangan yang tak biasa. Sementara itu, di sisi lain hutan, seorang penjaga hutan bernama Pak Rashid menemukan jejak-jejak yang membuat alisnya berkerut. Ada bekas injakan sepatu manusia yang menuju ke dalam hutan. Tapi anehnya, hanya satu arah. Tidak ada jejak keluar.
Ia melangkah perlahan sambil membawa tongkat kayu panjang. Di pundaknya tergantung tas berisi teropong dan kamera tua. Nalurinya sebagai penjaga hutan membuatnya curiga. Hutan Bukit Larangan bukan tempat yang biasa dikunjungi warga. Terlalu dalam, terlalu berbahaya. Pak Rashid berhenti sejenak, memeriksa dedaunan yang tampak tergeser. Ia menunduk, lalu menemukan secarik kain kecil berwarna krem. Ia mengambilnya, mengendusnya, lalu memicingkan mata. Ini bau bayi, gumamnya lirih. Langit mulai terang, burung-burung berkicau. Tapi bagi Pak Rashid, hari itu terasa berbeda. Seolah hutan menyimpan rahasia besar yang sebentar lagi akan terungkap. Dan jauh di depan sana, beruang tua itu masih memeluk bayi itu dengan hati yang tenang. Pak Rashid melangkah semakin dalam ke jantung hutan. Semakin jauh ia berjalan, semakin hening suasana di sekitarnya. Udara dingin menyelinap lewat celah-celah pepohonan. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seakan hutan itu menyembunyikan sesuatu yang besar. Ia berhenti di dekat sungai kecil yang mengalir tenang. Saat hendak menyeberangi batu-batu besar di pinggir air, ia melihatnya. Dari kejauhan, sesuatu bergerak lambat di balik semak belukar. Tubuh besar, berbulu coklat keemasan, berjalan pelan sambil membawa sesuatu di antara kedua lengannya. Pak Rashid membeku. Teropong tua di lehernya segera ia angkat. Ia arahkan lensa ke makhluk itu, dan matanya melebar. Subhanallah, bisiknya tanpa sadar. Seekor beruang sedang menggendong bayi manusia. Tidak sedang menyeret, tidak sedang mencakar, tapi benar-benar menggendong. Pak Rashid menahan napas. Ia tak berani bergerak. Dari balik semak, ia hanya mengintai, menyaksikan pemandangan yang membuatnya hampir tak percaya pada apa yang dilihatnya. Beruang itu berjalan menuju sebuah gua kecil. Ia masuk perlahan, lalu duduk dan memeluk bayi itu dengan lembut. Seperti seorang ibu yang menjaga anaknya dari dingin dan bahaya. Tangisan lirih bayi terdengar dan sang beruang menjilat pipinya dengan lembut. Bayi itu pun berhenti menangis. Pak Rashid menunduk, tangannya gemetar, air mata mengalir tanpa ia sadari. Dalam hidupnya menjaga hutan selama lebih dari 20 tahun, belum pernah ia melihat pemandangan seaneh, seajaib, dan setulus ini. Hatinya bergemuruh. Ingin rasanya ia segera mendekat, mengambil bayi itu, membawanya ke tempat aman. Tapi ia juga sadar bahwa bayi itu tidak sedang dalam bahaya. Justru berada dalam pelukan paling hangat yang bisa diberikan oleh alam. Pak Rashid berdiri perlahan, berbalik arah, dan berjalan kembali sambil terus menoleh. Ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya hari itu. Rasa haru yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Pagi berikutnya datang dengan cahaya yang lebih lembut dari biasanya. Matahari menyusup pelan di antara dahan-dahan tinggi, menyinari lantai hutan yang masih diselimuti embun. Pak Rashid kembali. Kali ini, ia membawa sebotol susu formula, selimut kecil, dan doa yang tak henti-henti ia ucapkan dalam hati. Ia tahu, ia tak bisa membiarkan bayi itu tinggal di hutan selamanya. Tapi, ia juga tidak bisa sembarangan mendekat. Ia harus melakukannya dengan hati-hati, dengan penuh hormat. Langkahnya pelan. Setiap ranting yang ia injak, ia pastikan tak menimbulkan suara keras. Dari kejauhan, ia melihat gua kecil itu. Bayangan tubuh besar, si beruang masih terlihat duduk di dalamnya. Ia menunggu dan berdoa. Beberapa saat kemudian, sesuatu terjadi. Beruang itu bangkit perlahan, meninggalkan bayi yang masih terbungkus kain. Ia berjalan keluar gua, lalu berdiri mematung, menatap ke arah Pak Rashid yang setengah bersembunyi di balik pohon. Jarak mereka tak lebih dari 10 langkah. Wajah Pak Rashid pucat, tapi ia tidak mundur. Ia tahu ini saatnya. Dengan hati-hati, ia meletakkan botol susu dan selimut di atas tanah, lalu perlahan menunduk. Ia tidak menatap langsung ke mata beruang, tapi juga tidak berlari. Ia hanya menunggu. Dan di luar dugaan, beruang itu tidak mengaum, tidak juga menyerang. Ia hanya menatap beberapa detik, lalu perlahan mundur ke dalam gua. Ia tidak membawa bayi itu bersamanya.
Ia hanya duduk diam, seakan berkata, "Ambillah, aku sudah menjaganya." Pak Rashid terisak. Dengan langkah perlahan, ia mendekat ke pintu gua. Bayi itu terbaring tenang, wajahnya sedikit pucat, tapi matanya terbuka. Ketika tangan Pak Rashid menyentuh pipinya, bayi itu tidak menangis, justru tersenyum kecil. Ia menggendong bayi itu. Tangisnya pecah, bukan karena takut, tapi karena tak sanggup menahan haru. Sebelum pergi, ia menoleh ke dalam gua. Beruang itu masih duduk, menatapnya dalam diam. Mata hewan itu tampak tenang, tapi juga penuh rasa kehilangan. Pak Rashid menunduk dalam-dalam, seolah mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Lalu ia pun pergi, membawa pulang keajaiban yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Langit mendung menggantung di atas desa kecil di kaki Bukit Larangan ketika Pak Rashid kembali dari hutan. Warga yang melihatnya membawa bayi dalam gendongan sontak berkerumun, penasaran dan cemas. Beberapa ibu menangis haru. Beberapa laki-laki hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Tak seorang pun menyangka hutan yang selama ini mereka takuti justru menyimpan keajaiban yang begitu besar. Pak Rashid hanya berkata lirih, Allah telah menunjukkan kasih sayangnya lewat cara yang tak pernah kita duga. Bayi itu segera dibawa ke klinik terdekat. Dokter memeriksa tubuhnya yang mulai membaik. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Justru tubuhnya hangat, seolah berada dalam pelukan hangat selama berhari-hari. Pak Rashid akhirnya menceritakan semuanya kepada wartawan lokal. Dan dalam waktu singkat, kisahnya tersebar ke seluruh negeri. Judul-judul berita memenuhi layar ponsel dan televisi. Bayi dibuang ke hutan, diselamatkan dan dirawat oleh beruang. Kisah nyata yang mengguncang dunia. Kasih sayang dari binatang buas. Penjaga hutan ungkap keajaiban di Bukit Larangan. Video rekaman dari kamera Pak Rashid pun ikut tersebar. Dalam video itu, terlihat jelas beruang tua itu sedang memeluk bayi di dalam gua kecil. Tangannya yang besar tampak begitu lembut. Pelukannya hangat, bahkan lebih lembut dari yang bisa diberikan sebagian manusia. Orang-orang dari berbagai negara mulai menaruh perhatian. Ada yang menangis saat menonton kisah itu. Ada yang mengirim pesan doa dan dukungan. Bahkan beberapa ahli hewan dari luar negeri datang untuk meneliti bagaimana mungkin seekor beruang bisa memiliki naluri keibuan terhadap spesies yang berbeda. Namun Pak Rashid hanya menggeleng pelan ketika ditanya soal itu. Ini bukan soal naluri, ini soal hati. Dan Allah lah yang membolak-balikan hati siapa saja, termasuk makhluk hutan yang kita sebut buas. Di desa kecil itu, bayi perempuan itu pun diberi nama baru, Rahmah, sebuah nama yang diambil dari kata kasih sayang, karena ia telah hidup, tumbuh, dan diselamatkan oleh kasih sayang dari sosok yang tak disangka, seekor beruang tua yang pernah kehilangan segalanya. 3 tahun telah berlalu sejak peristiwa menggemparkan itu. Desa kecil di kaki Bukit Larangan kini tak lagi sama. Banyak orang datang berkunjung, bukan hanya untuk melihat hutan, tapi untuk menyusuri jejak keajaiban yang pernah terjadi di sana. Bayi itu, Rahmah, tumbuh sehat dalam asuhan keluarga angkat yang penuh cinta. Ia adalah cahaya bagi semua orang yang mengenalnya. Wajahnya teduh, senyumnya selalu menenangkan, dan ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan ketika ia menatap pepohonan. Seolah ia mengerti bahasa alam. Setiap tahun, pada tanggal ia ditemukan, Pak Rashid selalu mengajaknya berjalan menyusuri hutan. Bukan untuk mencari, tapi untuk mengenang. Di tahun ketiga, saat Rahmah sudah bisa berjalan dan berbicara dengan lancar, mereka kembali ke gua itu. Gua yang dulu menjadi tempat sang beruang merawatnya. Rahmah berdiri di depan mulut gua. Matanya yang jernih menatap dalam. Ia tidak takut. Justru sebaliknya, ia tersenyum. Lalu memeluk erat boneka kecil, berbentuk beruang yang selalu ia bawa kemana-mana. Pak Rashid berdiri di sampingnya. Matanya sembab. Ada rindu yang mengendap di balik dadanya. Rindu pada sosok penjaga sunyi,
yang telah memberi pelajaran luar biasa tentang cinta dan kasih sayang tanpa syarat. Hutan itu kini menjadi cagar alam, dijaga dengan ketat, dilarang berburu, dilarang menebang pohon. Semua karena satu kisah yang membuat manusia kembali sadar bahwa alam bukan musuh, hutan bukan tempat kutukan, tapi rumah yang kadang menyimpan cinta, lebih tulus dari hati manusia. Pak Rashid meletakkan tangan di bahu Rahmah. "Di sini engkau pernah ditinggalkan," katanya pelan. "Tapi Allah tak pernah meninggalkanmu." Rahmah mengangguk. Lalu ia berkata, pelan, "Beruang itu ibu kedua saya ya." Pak Rashid tersenyum sambil mengusap kepala gadis kecil itu. "Iya nak, dan cinta yang ia berikan akan selalu hidup di hatimu, sampai kapanpun." Di antara dedaunan yang bergoyang, angin berbisik pelan, seolah semesta pun ikut membenarkan kata-kata itu. Dari kisah ini, kita sadar bahwa tak ada satupun makhluk yang terlupakan oleh Allah. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia tidak pernah meninggalkan makhluknya, bahkan yang paling lemah, tak berdaya, dan dibuang sekalipun. Dalam kisah ini, seorang bayi ditinggalkan di tengah belantara. Secara logika manusia, bayi itu seharusnya tidak memiliki harapan hidup. Tapi kehendak Allah jauh melampaui perhitungan manusia. Firman Allah dalam surat Hud ayat 6, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiamnya dan tempat penyimpanannya." Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap makhluk telah dijamin rezekinya. Bayi yang tidak memiliki siapa-siapa di tengah hutan justru dirawat oleh seekor beruang. Bukan hanya dijaga, tapi juga diberi kehangatan dan kasih sayang yang bahkan sulit ditemui di kalangan manusia. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.